Ini kan sudah, Jokowi ini kan sudah common citizen. Kan dia sudah nggak menjabat lagi. Jadi kan orang biasa, the common people kan. Kenapa yang menangani Kamnet, keamanan negara, seolah-olah negara ini lagi dalam keadaan berbahaya gitu loh. Keamanan negara serius banget gitu loh. Apakah dengan surat-surat ini ada pemalsuan dari orang yang sudah bukan presiden ini merupakan ancaman negara? Itu pertanyaan saya. Silakan sampaikan apa yang kemarin terjadi ya ketika atau saat Anda mendampingi klien Anda Richmond Hasiholan Sianibar RHS atau RS dan konon katanya Anda sempat dalam tanda kutip berkelahi itu sama penyelidik. Silakan. Jadi begini, tahu dari mana ini bro? Saya. Kan saya semalam interview klien Anda. Oh, saya nggak tahu. Iya. Baiklah, itu bukannya berantem. Kita ini dengan polisi itu mitra, ya kan? Kita ini bukan lawan bang. Kita ini mitra penegakan hukum untuk mencari keadilan. Itu kan. Ya, dari jika satu mungkin kurang lengkap, dilengkapi dengan yang lain. Jadi saya ini tidak pernah memposisikan polisi sebagai musuh, tidak pernah. Gitu. Ya kan? Kalau mereka memposisikan saya sebagai musuh ya bukan urusan saya, tapi saya tidak pernah. Gitu. Tapi enggak lah, saya tahu teman-teman di sana akrab-akrab dan sebagainya. Kebetulan penyidik di situ satu ruangan itu pernah saya hadirkan pada waktu sidang di Tangerang. Jadi ada 12 penyidik waktu itu saya minta dihadirkan. Yaitu 3 yang dugaan ada bom dulu itu yang melibatkan Laksamana Sony dan sebagainya itu. Ya kan? Waktu itu di Tangerang. Saya nggak mau tahu karena tidak persidangannya itu banyak yang dipertanyakan, saya minta penyidik semuanya dihadirkan. Karena itu banyak orang itu 12 sampai 13 itu terdakwanya itu. Terdakwanya, bayangkan sidang bareng ramai gitu waktu itu. Saya minta untuk dihadirkan. Supaya saya tahu apa di benak mereka dan kenapa kalian bertanya. Dan itu semua ketemu saya dari reuni kemarin itu. Waduh, Pak ini kata dia, ya kangen saya sama kalian tuh bilang gitu. Jadi ya. Cuma banyak hal karena ini jujur aja panggilan undangan saya katakan apa awal itu sebelum penyidikan itu klarifikasi. Undangan klarifikasi itu yang kedua yang disampaikan, ya kan? Tapi yang pertama belum diikutin karena ada kesalahpahaman atau saya tidak tahu, ya kan? Dan apalagi kemarin dikatakan bahwa dia itu membaca undangan itu dari WA, sedangkan fisiknya belum di tangan dia. Ya. Mungkin dalam perjalanan atau apa dia tidak tahu. Cuma nggak masalah. Yang jelas Bang Richmond ini kooperatif, dia hadir dan sebagainya. Saya memang ada. Jadi gini, sebenarnya kalau dalam taraf klarifikasi kita itu kan mencari apakah ada tindak pidana apa tidak di situ gitu loh. Belum bicara substansi. Nah kalau ada tidak ya berarti yang tahu kan lawyernya. Ya. Jadi dalam klarifikasi ini memang lawyer diberi kewenangan hak untuk berbicara. Tapi kalau sudah nanti penyidikan apa itu substansi, enggak. Jadi saya semacam menyatukan persepsi lah. Sama enggak apa yang di otak mereka dengan otak saya gitu loh sebagai lawyer. Saya ada beberapa pertanyaan. Satu,
Ini kan masalah pemalsuan surat, ya kan, ijazah pada orang biasa. Ini kan sudah Jokowi ini kan sudah common citizen. Kan dia sudah nggak menjabat lagi. Jadi kan orang biasa, common people kan. Kenapa yang menangani Kamnet, keamanan negara, seolah-olah negara ini lagi dalam keadaan berbahaya gitu loh. Itu pertanyaan saya. Unitnya Kamnet itu keamanan negara. Yang saya tahu itu yang serius-serius, yang extraordinary crime itu biasanya. Contohnya seperti bom, ya kan, makar atau separatis ya. Kalau separatis seperti di Papua itu kan dikatakan kriminal bersenjata kan. Tapi menurut udah diganti namanya kriminal bersenjata. Itu kan melibatkan bom, melibatkan senjata. Nah itu masuk akal kalau Kamnet yang menangani gitu. Kenapa nggak di Sorry, Kamnet itu gitu? Keamanan negara ya? Keamanan negara, serius banget gitu. Apakah dengan surat-surat ini ada pemalsuan dari orang yang sudah bukan presiden ini merupakan ancaman negara? Itu pertanyaan saya. Jadi anak muda-muda itu diuji dulu lah gitu loh. Kan muda-muda itu penyidiknya itu. Itu yang saya tanyakan, ya kan? Untung dia, ya saya nggak tahu lah. Itu jawabannya ya Pak, ini masalahnya kan kita ini biasanya diberi ini tugas yang mana tidak harus. Pokoknya unit-unit ini tidak selalu menangani. Loh kalau gitu ngapain dibagi-bagi unit-unit? Aku bilang. Kalau job description-nya nggak jelas. Iya kan bahaya kalau job description-nya nggak jelas, bisa tumpang tindih. Nah, ini masukan tolong sampaikan pada atasan Anda. Gitu loh. Harus sesuai unitnya dong. Gitu. Ini kan 263, 264 yang dilaporin, aku bilang pemalsuan surat. Oh, bisanya Kamnet gitu. Kalau teroris memang Densus, saya tahu. Makar, bom itu itu. Saya juga heran juga kenapa bocor ya. Ya, itu saya menyatukan pendapat ya kan. Ya mau terima kasih atas saya sampaikan, jangan terima kasih aja gitu loh. Yang kedua saya bilang, Anda tahu nggak pasal 10 Undang-Undang nomor 31 2014? Yang mana itu Bang? Aku bawa, saya kasih satu lembar, saya besarin tulisannya ini. Tolong dibaca. Gitu loh. Bahwa jika ada laporan, maka tidak bisa dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik. Kalau itu terjadi, nganggur kalian, aku bilang. Karena apa? Semua orang takut melapor. Ini anggap aja ini pencerahan, bilang begitu. Saya bilang begitu. Nah sekarang setiap ada orang melapor, saya ditipu orang gitu. Orangnya tiba-tiba melapor pencemaran nama baik. Saya bilang sepeda motor saya kayaknya dicuri sama orang ini, orangnya melapor pencemaran nama baik. Kapan Anda bekerja kalau kayak gitu? Ya kan? Akan menimbulkan ketakutan pada orang tidak berani melapor jika ada kejahatan. Saya bilang begitu. Ini ya kan, terus dia baca pelan-pelan, baca. Saya pengen ketemu atasan Anda gitulah, biar enak gitu, bisa komplain. Enggak Pak, Bang, nanti saya sampaikan. Enggak, saya mau ketemu sekarang, aku bilang. Saya untuk membahas soal ini, supaya baru lanjut, kan enak kan. Udah bersih, jalanannya udah diaspal, baru kita jalan, gitu lah. Saya bilang begitu kemarin itu. Dan saya bilang, Bang, ini Bang, ini maksudnya ini di pengadilan. Di pengadilan gimana? Artinya tidak boleh melaporkan balik pelapor. Kalau di pengadilan tidak boleh melaporkan terdakwa, bukan pelapor. Ya kan berarti belum paham soal ini ya. Yang saya memaklumi aja kenapa ada laporan ini, saya bilang. Ya itu diantaranya itu. Kemudian saya bilang ini klarifikasi. Kalau penyelidikan itu hanya mencari apa ada tindak pidana apa tidak. Bukan menganukan perbuatannya lagi, itu kan ada apa enggak. Jadi tidak perlu mereka menjelaskan kenapa dia buat ini, kenapa buat ini, tidak perlu lagi. Kalian ditugaskan untuk menemukan ada tindak pidana apa tidak di sini. Itu tugas kalian. Jadi kalau kalian klarifikasi sampai mulai seperti ada teman kita ya, mulai jam 10 sampai jam 11 malam itu bukan klarifikasi. Ya kan? Kalau memang itu klarifikasi, anggap klarifikasi harus fair.
Jokowi harus diperlakukan yang sama. Kenapa cuma 1 jam klarifikasinya? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Ya sedikit saya ngomongnya kan selalu berapi-api ya, bukan emosi. Nah, ditambah paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti nggak? Nah itu. Nah pada waktu bersama saya itu, ya apa istilahnya yang ditanya? Kan saya terus gantian. Tiba-tiba terakhir saya kan balik ya, saya balik kan, saya berkegiatan. Saya dengar sampai 97 pertanyaan. Saya kaget juga, padahal saya nggak sampai segitu. Waduh, 67 apa aja. Tapi jawabannya standar. Dia bilang, karena di dalam surat undangan itu dinyatakan bahwa untuk perbuatan tanggal 26 Maret. Dia jawab, saya nggak mau jawab itu karena nggak ada hubungan dengan pertemuan 26 Maret. Saya nggak ada di situ. Posisi saya 26 Maret itu ada di Jogja, dia bilang. Jadi setiap pertanyaan ini saya nggak akan jawab karena saya tidak ada hubungan dengan pertemuan itu. Selalu begitu jawaban dia. Gitu loh. Tapi ada juga dia bilang memang dia jawab hal-hal lain yang general sifatnya. Jadi tidak teknik. Ya dia bilang kalau ditanya ini link Anda. Ya link saya gitu aja gitu loh. Link saya gitu loh. Makanya nggak sampai malam kan waktu itu. 97 itu kan lumayan. Ya 6 jam lah lumayan 6 jam. Bukan kok dihitung saatnya 5 menit per nomor kali berapa 2 hari seharusnya. Jadi bro, saya bacakan ya pasal yang Anda maksud biar pemirsa paham ya. Yaitu pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya. Ya. Tentang perlindungan saksi dan korban. Ya. Pasal 10 mengatakan, biar paham ya. Mengatakan Pasal 10, saya scrolling ke bawah dulu. Ini. Pasal 10 ya, ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10. Ayat 1, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor. Ini masuk ya pelapor ya. Tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan future, sedang, present dan atau telah diberikannya past tense ya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor yang atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu bunyi pasalnya. Nah, cuma masalahnya di sini ada kata-kata kecuali. Kata Rizwan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikat baik. Nah, orang akan tanya, apa itikat baik klien Anda sehingga pasal ini harusnya diterapkan kepada kan Anda kan tidak hanya Rismon tapi ke TPUA juga semuanya kan? Yang melaporkan TPUA ada Egy Sujana dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi alasan Anda untuk mengatakan klien Anda ya termasuk TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu punya itikat baik? Silakan. Jadi begini, kalau Resmond, Dr. Tifa dan Roy ini kan ahli yang meneliti ijazah itu atau ijazah yang ada fotokopi itu kan istilahnya. Jadi bukan berbuat sesuatu yang ikut melaporkan dan sebagainya ya istilahnya. Dia itu hanya membantu TPUA dalam mengkaji itu, mengevaluasi lah. Nah sekarang begini. Egy Sujana, TPUA dan sekedar catatan hasil kajian mereka kelihatannya juga disampaikan tuh oleh TPUA sebagai bukti tambahan itu. Iya. Masalahnya itu satu bagian. Iya. Sekarang kalau orang mengkaji, menganalisa suatu ilmu, apakah itu orang beretikat jelek? Gak ada dong orang buat penelitian kalau begitu. Ya kan? Penelitian itu mulia untuk kepentingan banyak orang, kepentingan untuk kemaslahatan, gitu loh.
Masa orang meneliti disalahkan? Itu di yang 3 orang itu. Tapi yang Egy Sujana, TPUA ya khususnya, TPUA ini kan orang yang mendampingi 2 orang yang sudah dipenjara itu, Gus Nur dan Bambang Tri itu, pada waktu di persidangan di Jogja. Jadi mereka ini adalah orang yang berkepentingan karena mereka lawyernya. Jadi bukannya tiba-tiba, Mas, bro, bukan tiba-tiba. Itu mereka itu lawyernya, mereka mengikuti dari awal. Kenapa mereka berteriak? Ya karena mereka itu ada suatu perbuatan, suatu tindakan yang tidak adil yang dilakukan kedua orang itu. Dan mereka itu kan dilaporkan, diproses laporan itu, dan terjadilah persidangan. Berarti kan jaksa ini harus punya bukti-bukti, ya kan? Mewakili negara dalam hal ini, bukan mewakili Jokowi. Ingat ya, jaksa itu adalah mewakili negara, bukan mewakili Jokowi. Kok jaksa? Iya, yang Bambang Tri itu loh yang. Oh iya, oke, silakan. Nanti lari ke etikat baik nanti. Iya. Gitu loh. Iya kan? Itu kan mau jaksa. Nah, pada waktu itu mereka didakwa dengan kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Saya bukan lawyernya di situ ya. Iya betul. 196 pasal 14 ya. Ayat 1 terutama. Ayat 1 lagi yang ancaman hukumannya 10 tahun. Gila apa? Nah ini kadang-kadang didolimi kita yang didolimi. Jangan dibalik. Saya buktikan gitu loh. Ya kan? Coba itu. Nah. Jika orang dikatakan memberitahukan berita bohong yang enggak menimbulkan keonaran, ya kan? Terus seharusnya jaksa kan menunjukkan, oh kamu bohong, ini loh benernya, kan seharusnya begitu jaksa. Baru orang ini dituntut, kan begitu. Jaksa tidak pernah menampilkan, tidak pernah menghadirkan ijazah Jokowi di persidangan itu. Bagaimana mengatakan orang-orang ini bohong? Definisi bohong itu mengatakan hal yang tidak benar, mengcounternya dengan kebenaran, gitu loh. Ya sekarang mereka counternya bukan dengan tidak kebenaran, pokoknya harus salah. Nah ini, karena itulah ya kan mereka ingin tahu, karena jaksa tidak bisa menghadirkan, mereka ingin tahu, ya kan? Datanglah mereka bersurat ke UGM. Datanglah mereka bersurat ke Jokowi sendiri. Saya mau datang tanggal 15, bahkan disampaikan melalui media dan sebagainya. Bahkan mereka karena mereka itu karena rombongannya agak besar, bahkan mereka itu memberikan pemberitahuan ke kepolisian. Jangan lupa itu. Jadi semua prosedurnya dilakukan sama TPUA. Gitu loh. Dan yang mereka lakukan itu sambil jalan mereka podcast. Mereka itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Saya datang ke sini untuk mengklarifikasi, untuk memastikan tidak bertentangan dengan konstitusi. Etikat baik itu. Ya kan? Sesuai dengan pasal 28 ayat 2 ya. Pasal ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Jelas kan? Berpendapat dan sebagainya. Apalagi yang berpendapat ini lawyernya orang yang didolimi loh Pak. Seperti Tinggal Fadil, Kurnia itu salah satu lawyernya yang ada di TPUA. Gitu loh. Ya kan? Itu ada Edi Mulyadi, beliau sebagai podcast, sebagai wartawan meliput gitu loh. Nah, mereka datang baik-baik, mereka bertanya baik-baik, mereka ditemui baik-baik, sama Jokowi juga ditemui, walaupun tidak ditunjukkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya katanya ditunjukkan ke wartawan. Pertanyaan saya, apakah itu punya niat jelek? Mereka nggak punya mensrea, nggak ada. Mensrea itu niat jahat. Tidak ada. Mereka lakukan terbuka. Yang ini saya heran, mari kita diskusi. Ayo, siap. Sama kepolisian Barreskrim, respon saya dan kawan-kawan, siap. Adu argumentasi dengan data-data. Banyak kejanggalan. Satu Kamnet yang megang, satu lagi ijazahnya dikembalikan sebelum pengumuman. Padahal itu ijazah itu barang bukti yang disita, nggak boleh sembarangan. Mereka itu sebelum menghentikan penyidikan tidak boleh dikembalikan dulu.
Pakai aturan mana itu? Pakai hukum mana itu? Ini yang membuat kami itu semangat. Nggak ada, Bang. Itu ketentuannya. Boleh nggak saya bacakan ketentuan laptop? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Mereka itu, Pak, laboratorium itu sudah diatur oleh Perkap mereka sendiri. Perkap nomor 10 tahun 2009. Sorry, jangan bilang Perkap, orang belum tentu paham semua. Peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri. Jadi kalau menteri, peraturan menteri. Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung. Karena polisi ini juga selevel menteri, tapi namanya bukan peraturan menteri polisi, tapi peraturan Kapolri. Jelas itu.